Lihat desaku, tanah yang sejatinya subur dan asri, tumpuan harapan akan alam yang lestari. Ya, memang seharusnya begitu, setidaknya untuk saat ini dan di masa lalu. Lantas, bagaimana di masa yang akan datang? Industrialisasi menggerus desa dan kota, menggilingnya menjadi hampir serupa. Ia suka membujuk dan merayu, menggiring kita menjadi semacam pecandu. 4.0 mereka bilang, revolusi yang tak jarang justru menjadi penghalang. Dia pergi, mereka juga. Lalu, siapa penerus generasi tani kita? Para leluhur, perannya akan selesai seiring masa. Tidak selamanya kita bergantung pada mereka. Apakah harus menanti bumi makin terdegradasi? Di tengah rusaknya alam yang mengancam dan kian menjadi? Jika kami memikirkan hal yang sama, semestinya kita mengambil peran sebagai generasi masa depan yang mengejawantakan perubahan. Tapi, mulai dari mana? Mulai saja dari bangun tidurmu. Ya, si, ya tangi. Wiji lestari, seperti namaku, demikianlah seharusnya bumi. Layaknya benih yang terus bertumbuh dan bersemi, berkelanjutan tiada henti seiring gerak rotasi. Benih yang tak akan aku lepaskan dari genggaman, karena di tiap butirnya terkandung amanat untuk diemban, melahirkan adikarya dan harapan bagi insan dan kehidupan. Sebagai putri seorang petani, aku punya mimpi merawat tradisi. Aku beruntung punya kesempatan menimba ilmu pertanian di perguruan tinggi. Tapi aku tidak ingin sekadar meraih gelar. Aku tidak mau jenuh ruang kelas menjadi pembatas untukku belajar. Karena begitu, pelajaran sesungguhnya ada di luar sana. Dan sebagai generasi muda, aku yakin mampu mengambil peran dengan apa yang aku bisa. Seterjal apapun jalan yang aku lalui di depan sana, aku akan terus berusaha mencapainya. Kira-kira apa sih Pak peran dan dukungan pemerintah desa yang dilakukan untuk mengembangkan pertanian lestari di desa ini? Peran pemerintah yang sudah kami lakukan yaitu dengan mengorganisasi, memfasilitasi kelompok-kelompok tani yang ada di dusun-dusun. Dengan usulan-usulan mereka, kita akan bawa ke musrenbang tingkat desa, dan usulan-usulan tersebut
nanti yang akan kita pilih mana-mana yang sekiranya bisa diprogramkan oleh desa. Misalnya subsidi bibit, subsidi pupuk organik misalnya. Dan di Musrenbang itu kita juga membuat peraturan-peraturan tentang perlindungan tanah kas desa yang sekiranya nanti tidak bisa atau tidak ada pengalih fungsian dari tanah pertanian untuk hal yang lain. Oh gitu, kalau anak muda kira-kira ada programnya sendiri nggak sih Pak? Ya tentu ada. Program yang telah kami lakukan untuk anak muda yaitu dengan memberikan bibit. Bukan memberikan, kita meminjamkan. Jadi misal awal panen kita meminjamkan 20 kg, nanti setelah panen ya harus dikembalikan 20 kg. Ada lagi pupuk organik, itu juga bisa pinjam. Jadi mereka mengajukan berapa pinjaman. Misalnya 3 karung, itu nanti setelah panen juga harus mengembalikan cuma 3 karung, nggak usah ada lebihnya, jadi tidak berbunga. Ada juga subsidi sewa lahan, tanah kas desa, tapi tidak semua, baru sebagian. Tanah kas desa itu disewa oleh anak muda untuk ditanami. Hasilnya bisa berupa uang. Yang berupa uang itu misalnya 1 tahun, kalau untuk anak muda 1 juta. Kalau untuk petani biasa 1.500.000. Itu kalau berupa uang. Kalau berupa bagi hasil juga bisa. Kalau petani kawak-kawak 60-40, kalau anak muda kita kasih yang 70%, yang 30% buat kas desanya. Ketiga program tersebut ada aturannya. Yang satu sudah membentuk kelompok, yang satu juga harus ada perjanjiannya. Pertanian ternyata mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tidak ada alasan untuk membiarkan pertanian kian merapuh dan akhirnya hanya tinggal sejarah. Muda dan tua punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memelihara tradisi tani yang kita warisi. Tapi pekerjaan sebagai petani masih dianggap sebagai profesi yang tidak menjanjikan kesejahteraan. Banyak anak muda yang akhirnya menjauhi bidang pertanian. Generasi muda saat ini lebih tertarik menekuni sektor perindustrian dan jasa karena penghasilan yang lebih menjanjikan. Bayangkan 30 tahun lagi, siapa yang akan menggarap sawah dan dari mana kita bisa mendapatkan beras bila tidak ada petani muda? Kalau langsung pulang untuk membangun pertanian, untuk saya tidak dulu. Krisis regenerasi petani akan memaksa Indonesia melakukan impor beras. Regenerasi petani sangat dibutuhkan untuk mengupayakan peningkatan ketahanan pangan. Namun saat ini regenerasi petani muda sangat minim bahkan mandek. Para petani lebih mendorong anak-anak mereka untuk bekerja sebagai karyawan di kantoran. Ada 42 juta kaum muda yang berpotensi untuk menjadi pendorong produk pangan nih. Masalahnya hanya segelintir yang mau berkecimpung di dunia pertanian. Anak sekarang memang susah man. Disuruh bantu, disuruh nyangkul nggak mau. Dan nanti kalau pemuda kita nggak jadi petani, siapa yang mau menggarap pertanian? Mau makan apa? Rumput? Saya ingin mengajak anak-anak muda kita untuk terjun ke sektor pangan, sektor pertanian dengan cara-cara manajemen modern. Kita kehabisan generasi petani. Dengan sendirinya negara agraris itu ya mungkin akan hilang. Pak D, saya ini kan dari generasi muda. Saya pengen dengar cerita dari Pak D. Sebenarnya apa sih yang menjadi keresahan para petani generasi yang terdahulu? Waktu awal saya terjun ke dunia pertanian, itu merasa sedih. Yang bekerja di pertanian itu kan kebanyakan usia yang sudah 40 ke atas. Terus saya berpikir kalau mereka-mereka itu sudah tidak ada, siapa nanti yang akan meneruskan pertanian? Kemudian waktu masuk musim tanam, kebanyakan yang bertanam itu malah mbah-mbah. Kalau mbah-mbahnya itu menanam padi di sawah, terus cucunya tuh pada kemana gitu loh. Nggak kebayang nanti kalau seumpamanya mbah-mbahnya itu sudah tidak ada, yang mau menanam padi nanti itu siapa?
Terus permasalahan lagi yang dihadapi oleh para petani itu, kalau seorang petani itu kebanyakan masa depannya itu tidak cerah. Jadi para petani berpikiran bahwa anak saya nanti tidak boleh menjadi petani. Itulah yang mungkin menjadi generasi petani itu putus, nggak berlanjut. Pak D, saya itu masih penasaran, kenapa Pak D itu kok masih bersemangat banget tentang pertanian organik? Karena pertanian organik itu lebih memandirikan saya, memandirikan dalam hal benih, memandirikan dalam hal pupuk, memandirikan dalam hal pestisida, dan juga memandirikan dalam hal pangan. Pertanian kimia tidak pernah bisa memandirikan saya dan para petani. Waktu awal saya terjun ke dunia pertanian organik, tanah itu sudah rusak karena pupuk kimia. Jadi saya berpikir kalau hanya menggunakan pupuk kandang itu sudah bisa membuat tanah menjadi subur, kenapa kita tidak mau untuk mencoba ke dalam dunia pertanian secara organik? Di dunia pertanian organik itu kan kita bisa membuat pupuk sendiri, terus pestisida sendiri. Akhirnya kita bisa meminimalisir pengeluaran. Terus ternyata hasilnya pun tidak kalah dengan yang kimia. Itu sudah saya alami selama kurang lebih 6-7 tahun. Terus kenyataannya kan hasil dari yang saya lakukan dari pertanian organik itu kan ternyata lebih bagus. Memang waktu awal-awal melakukan pertanian organik, hasil panen yang saya dapatkan itu tidak begitu banyak. Tapi ternyata lebih bobot. Walaupun mungkin dihitung dari jumlah itu sedikit, tapi ternyata lebih berkualitas. Pertanian organik itu ternyata bisa membuat tanah menjadi bagus, tidak merusak. Jadi supaya nanti kalau tanah yang kita garap itu digarap oleh anak cucu kita mengembalikan kepada mereka itu masih dalam keadaan bagus. Memang tantangan ke depan mengenai pertanian organik itu kan kebanyakan orang takut. Hasilnya panen waktu awal sedikit, nanti apakah panennya itu kalau dijual harganya berapa gitu kan, jadi permasalahan seperti itu. Tidak adil jika kita menggantungkan masa depan pertanian pada generasi renta. Dibutuhkan peran pemuda di dalamnya. Aku tidak mau mimpi burukku dan keresahan para petani terdahulu terwujud nyata seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun juga, masa depan pertanian tidak boleh runtuh. Saatnya benih-benih baru bertumbuh, memulai langkah nyata yang memberi pengaruh demi keberlanjutan pertanian yang selalu tetap utuh. Kami adalah benih. Sebagai pemuda, masing-masing kita punya peran dalam menciptakan perubahan. Dan aku, sebagai bagian dari generasi petani, memilih untuk mewarisi tradisi tani di desaku. Aku tahu ini tidak akan mudah, karenanya aku tidak bisa berjalan sendirian. Lestari, dan aku peduli.